Halo anak-anak, salam dunia, satu keluarga. Video ini bertujuan untuk menjelaskan tutorial cara pengisian buku jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Buku ini berisi 7 kebiasaan yang harus dilakukan oleh anak-anak setiap harinya dengan 7 kebiasaan yakni bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Diharapkan anak-anak dapat melaksanakan setiap hari dan berkelanjutan hingga menjadi budaya yang berkarakter. Ini tampilan covernya, buku jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di halaman cover, anak-anak wajib menuliskan nama lengkap. Contoh, Angelina Ko, kelas 2A. Kemudian, di halaman kedua, ayo berkenalan. Anak-anak menuliskan identitas diri kalian. Di sebelah kiri, anak-anak bisa memberikan foto berukuran 2x3, kemudian menuliskan nama lengkap, Angelina Ko, nama panggilan, Angelina, contoh tanggal lahir, 12 April 2017, tempat tinggal, contoh di perumahan Asri Indah, Blok F nomor 3. Nah, anak-anak dapat menuliskan hobi. Contoh di sini hobinya menggambar. Lalu ingin cita-cita yang ingin kalian gapai. Contoh di sini pelukis. Lalu pelajaran yang saya suka. Misalkan kalian lebih suka lebih dari satu pelajaran boleh. Misalkan bahasa Mandarin. Mandarin dan seni rupa. Boleh. Kemudian di bawahnya cara belajar yang saya suka. Di sini anak-anak hanya perlu mencentang, boleh lebih dari satu, membaca buku, mendengarkan penjelasan, melihat tayangan video, melakukan eksperimen. Contoh di sini Bu Misna centang melihat tayangan video dan melakukan eksperimen. Kemudian harapan saya pada diri sendiri. Kalian tuliskan harapan yang ingin kalian capai pada diri kalian sendiri. Contoh, saya berharap dengan melaksanakan kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dapat meningkatkan disiplin. Contoh. Lalu kalian tuliskan kalimat motivasi. Contoh, saat kita belajar, kita sedang mempersiapkan masa depan. Mempersiapkan masa depan yang cerah. Oke. Lalu di sini perasaan yang sering saya alami. Kalian centang perasaan yang sering kalian alami. Misalkan senang, ataukah sedih, ataukah marah. Pilih ya. Oke. Kemudian di halaman ketiga, kegiatan yang pertama adalah bangun pagi. Nah, untuk bangun pagi, rencananya kita akan laksanakan pada tanggal 21 Januari sampai 20 Februari. Nah, jadi di tanggal 1 ini anak-anak menuliskan 1 Februari ya. Untuk 2 ini 2 Februari. Nanti di tanggal 21-nya anak-anak tulis di kolom 21 sesuai tanggal. Tahukah kamu, bangun pagi bermanfaat untuk meningkatkan kedisiplinan, kemampuan mengelola waktu, kemampuan mengendalikan diri, keseimbangan jiwa dan raga. Caranya, tuliskan pukul berapa kamu bangun pagi pada kotak putih. Jika kamu kesulitan bangun pagi, minta bantuan orang di rumah untuk membangunkanmu. Yang ketiga, tidur lebih cepat akan membantumu bangun pagi. Nah, anak-anak bisa minta bantuan orang tua atau membuat alarm ya. Tidur lebih cepat seperti jam 8 atau jam 9. Itu akan membuat tidur lebih cukup dan bangun pasti lebih awal. Contoh nanti di tanggal 1, anak-anak cukup menuliskan jam bangun di kotak warna putih. Contoh jam 6. Kemudian di tanggal 2 masih jam 6. Nah, hari berikutnya misalkan lebih pagi menjadi jam 5.50. Anak-anak tuliskan pukulnya setiap tanggal, setiap hari ya. Lalu catatan orang tua, misalkan Ananda Angelina sudah mulai terbiasa bangun lebih awal, namun dengan bantuan alarm. Nah, misalkan apapun itu, catatan orang tua harus diberikan ya. Lanjut ke halaman ketiga, ada beribadah. Nah, tahukah kamu kebiasaan beribadah meningkatkan
pembentukan karakter yang positif, nilai-nilai etika moral, spiritual, sosial, pemahaman tujuan hidup dan kebersamaan, dan solidaritas. Caranya, warnai lingkaran setiap kamu berdoa dengan warna kesukaanmu. Gunakan teks doa jika kamu belum mengingatnya. Nah, contoh. Untuk beribadah kita akan laksanakan di tanggal 21 Februari sampai 20 Maret. Oke, kemudian lihat di sini ada doa mulai belajar, doa makan, doa selesai belajar, dan doa tidur. Ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima. Dalam satu bulan ada bulan yang hanya sampai 4 minggu, ada yang sampai 5 minggu. Jadi misalkan di hari Senin kalian sudah mulai doa mulai belajar, kalian bisa memberikan warna sesuai kesukaan. Contoh, sudah melakukan doa. Di hari Senin juga kalian sudah melakukan doa makan. Doa mulai belajar dan doa makan, doa selesai belajar biasanya kita lakukan di sekolah. Sedangkan untuk doa tidur dilakukan di rumah. Nih, warnai, misalkan hari Senin. Nanti hari Selasanya di sampingnya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu di minggu pertama. Sedangkan minggu kedua di kolom sebelahnya, minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima. Lalu, minta orang tua memberikan catatan di bawahnya. Contoh, orang tua memberikan catatan seperti ini. Angelina sudah terbiasa melaksanakan doa sebelum melakukan kegiatan. Nah, oke. Selanjutnya, di halaman berikutnya ada berolahraga. Untuk berolahraga, contoh kita akan melaksanakan di tanggal 21 April sampai 20 Mei. Tahukah kamu, berolahraga bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik, mendukung kesehatan mental, menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan potensi diri, dan meningkatkan nilai sportivitas. Caranya, tuliskan nama olahraga yang kamu lakukan. Berolahraga secara teratur dan jangan berlebihan. Waktunya teratur ya, misalkan 15 menit. Jangan terlalu lama karena itu bakal berbahaya. Yang ketiga, perbanyak minum air putih untuk mengembalikan energimu. Oke, di sini contoh nanti di tanggal 21 anak-anak ya menulisnya di tanggal 21. Di tanggal 22 ya di tanggal 22. Jadi kotak-kotak ini berisi sesuai tanggalnya ya. Nih, nomor 1 misalkan di tanggal 1 kalian olahraga senam inla. Nah, kalian tuliskan. Hari kedua misalkan kalian melakukan senam anak Indonesia hebat. Nah, berikutnya misalkan kalian melakukan lari pagi. Biasanya hari libur kalian bisa melakukan lari pagi. Dan seterusnya sampai 1 bulan. Kemudian minta orang tua melakukan catatan orang tua. Contoh, Ananda Angelina sangat bersemangat melaksanakan kegiatan olahraga setiap hari. Sehingga bagus untuk kesehatan tubuhnya. Nah, oke. Kemudian lanjut di halaman berikutnya, makan sehat dan bergizi. Nah, untuk makan sehat dan bergizi, kita samakan dengan berolahraga bulannya. Di tanggal 21 April sampai 20 Mei. Nah, kita baca dulu ya petunjuknya. Tahukah kamu, kebiasaan makan sehat dan bergizi bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik, memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran, menjaga tubuh tetap sehat, meningkatkan kemandirian. Nah, caranya, warnai 1 lingkaran per hari setelah kamu memakan buah atau sayur dengan warna kesukaanmu. Yang kedua, makan jenis yang berbeda agar kamu semakin sehat. Nah, di sini ada gambar buah. Warnai jika kalian makan buah di gambar buah. Warnai di tempat wortel jika kalian makan sayur. Contoh di hari Senin di tanggal 1 misalkan kalian ada makan buah semangka. Jadi warnain 1 lingkaran 1 hari. Nah, di tanggal 1. Lalu di tanggal 1 itu juga kalian makan sayur wortel, jadi warnain. Lalu hari berikutnya misalkan kalian anak-anak memakan sayur brokoli. Buah ya, sorry. Nah, misalkan buah apel.
Kalian warnain, lalu sayurnya misalkan sayur brokoli. Nah, begitu seterusnya ya. Misalkan warnain. Nah, sampai 1 bulan, misalkan anak-anak terlewat nih makannya, berarti ya tidak perlu diwarnain. Jawablah dengan jujur ya. Lalu tetap di bawahnya minta orang tua untuk menulis catatan orang tua. Contohnya, Ananda Angelina sudah mulai terbiasa makan buah, namun masih perlu lebih rajin makan sayur. Nah, misalkan makan sayurnya masih bolong-bolong, masih pilih-pilih. Jadi, usahakan setiap hari makan buah dan sayur ya, agar sehat. Kemudian lanjut, gemar belajar. Gemar belajar. Tahukah kamu, kebiasaan ini bermanfaat untuk mengembangkan diri, menumbuhkan kreativitas dan imajinasi, menemukan kebenaran dan pengetahuan, membentuk kerendahan hati dan rasa empati. Caranya, beri 1 tanda turus pada jenis buku yang kamu baca setiap hari. Yang kedua, jika buku itu tamat dibaca, warnai salah 1 jempol. Apakah buku itu bermanfaat atau tidak bagimu? Nah, gemar belajar ini kita akan laksanakan rencananya di tanggal 21 Maret sampai April. Nah, untuk bulan boleh tulis Maret dan April aja juga boleh ya. Maret sampai April. Nah, begini, Maret sampai April. Di sini anak-anak bisa lihat ada buku pelajaran, buku cerita, buku bergambar, buku digital. Misalkan dalam 1 hari kalian membaca buku pelajaran Pancasila, buat turus. Nah, lalu besoknya kalian membaca buku cerita dongeng yang kalian pinjam di perpustakaan atau di pojok baca, boleh. Lalu buku bergambar seperti komik, majalah yang ada bergambarnya, tuliskan turus. Lalu buku digital ini berupa buku cerita yang dari online. Misalkan kalian membacanya dari HP atau laptop yang diberikan oleh guru atau di rumah ya. Nah, ini kegiatannya di rumah ya. Besoknya lagi kalau buku pelajaran lagi, ya buatkan lagi turusnya. Pokoknya setiap hari 1 turus. Nah, jika sudah membaca buku tersebut sampai tamat, anak-anak bisa mewarnai jempol. Apakah bermanfaat? Berarti jempolnya ke atas. Jika tidak bermanfaat, bukunya ke bawah. Bu Misna rasa pasti semua buku bermanfaat ya. Nah, diberi warna sesuai kesukaan. Oke, jika tidak, nah ini jika ya, jika tidak kalian bisa mewarna yang jempol ke bawah. Oke, seperti itu. Lalu, berikan catatan orang tua. Contoh, Ananda Angelina dengan program gemar membaca, Angelina lebih rajin membaca buku dibandingkan menonton HP, handphone. Nah, pastinya dengan kegiatan program gemar membaca ini, anak-anak harus membaca buku setiap harinya di rumah, sehingga mengurangi menonton handphone dan anak-anak lebih banyak mendapatkan ilmu. Gitu ya. Kemudian kegiatan bermasyarakat. Nah, bermasyarakat ini kita akan contohnya kita akan laksanakan pada bulan 21 Februari sampai 20 Maret. Jadi anak-anak bisa menuliskan bulannya Februari sampai Maret. Nah, nanti di 21 Februarinya ya tetap tulisnya di tanggal 21. Oh, ini tidak. Ini kegiatan. Tahukah kamu, kebiasaan ini bermanfaat untuk menumbuh kembangkan nilai gotong royong, kerjasama, saling menghormati, toleransi, keadilan, dan kesetaraan. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan dan rasa sekaligus menciptakan kegembiraan. Caranya, isilah setiap kotak pertanyaan dengan kegiatan bermasyarakat yang kamu ikuti. Nah, kegiatan bermasyarakat ini seharusnya kegiatan di rumah. Namun, jika anak-anak tidak keluar dari rumah dan hanya di dalam rumah, boleh diisi dengan kegiatan bermasyarakat, yaitu mengikuti ekstrakurikuler yang kalian ikuti pada hari Sabtu. Contoh, nama kegiatan Ekskul Informatika. Nah,
Nama pembinanya, contohnya Bu Yohana. Alasan saya mengikuti kegiatan, ingin lebih menguasai Paint dan Corel Draw. Nah, ya. Kemudian, kegiatan yang saya lakukan. Kalian pada saat ekskul melakukan kegiatan apa saja? Belajar Paint. Ini contoh ya, nanti tuliskan saja apapun yang kalian pelajari saat ekskul. Belajar MS Word, atau belajar Corel Draw, atau belajar Canva. Anak-anak silakan tuliskan. Kemudian manfaat kegiatan ini bagi saya, bagi diri kalian sendiri. Lebih mahir menggambar di Paint. Contoh ya. Kemudian dapat menguasai Corel Draw. Nah, lalu kemudian anak-anak menuliskan perasaan yang saya rasakan selama kegiatan. Contoh, selama kegiatan saya sangat senang sekali. Nah, anak-anak centang ya. Pastinya kegiatan ekskul sangat menyenangkan. Untuk catatan pembina kegiatan, minta guru pembimbing ekskul yang menuliskan catatan pembina. Catatan kegiatan. Contoh, Angelina Ko sudah mulai mahir dalam menggunakan Paint. Saat ekskul, Angelina sangat antusias dan aktif melakukan ekstrakurikuler. Nah, contoh seperti ini ya. Jadi minta guru pembimbing ekskulnya memberikan catatan untuk anak-anak. Lanjut, tidur cepat. Nah, bangun pagi ini dilaksanakan dengan tidur cepat berbarengan ya pada tanggal 21 Januari sampai 20 Februari. Jadi anak-anak bisa menuliskan Januari sampai Februari. Tahukah kamu kebiasaan ini penting dilakukan untuk menjaga organ tubuh pulih dan berfungsi optimal, memulihkan mental dan emosional, menjaga keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan. Yang pertama, caranya tuliskan pukul berapa kamu tidur malam pada kotak putih, sama seperti bangun pagi tadi ya. Jika kamu belum terbiasa, gunakan alarm sebagai pengingat. Jangan lupa cuci kaki tangan dan gosok gigi agar tidur terasa lebih nyaman. Contoh di tanggal 1, usahakan anak-anak tidurnya di pukul 8 atau 9 ya. Contoh di tanggal 1 anak-anak tidur pukul 9. Tanggal 2 misalkan lebih malam nih. 21.30. Atau besoknya kalian agar bangun lebih pagi, kalian harus lebih cepat tidurnya, 20.50. Nah, sudah tidur, oke? Lalu minta orang tua memberikan catatan. Contoh, Ananda Angelina sudah mulai terbiasa tidur lebih awal, sehingga bangun tidur lebih cepat. Nah, begitu ya. Selanjutnya kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan ini yang mengisi adalah orang tua ya, bukan anak-anak ataupun wali kelas. Jadi 7 kebiasaan ini adalah kesimpulan dari kegiatan yang sudah dilakukan anak-anak dari bulan Januari sampai Mei. Contoh bangun pagi, misalkan sudah terbiasa. Dalam 1 bulan itu karena ada jurnal dia lebih bangun pagi. Centang sudah. Beribadah pastinya sudah terbiasa. Berolahraga sudah. Makan sehat dan bergizi. Misalkan anak-anak masih belum terbiasa makan sayur. Nah, centang belum. Gemar belajar, centang. Bermasyarakat jika dia tidak mengikuti ekskul berarti belum. Dan tidur cepat misalkan sudah, tulis sudah. Nah, di sini menyetujui guru kelas, wali kelas, dan orang tua menandatangani. Nah, centang ini dilakukan jika anak-anak sudah setiap hari melakukannya, centang sudah. Jika belum setiap hari, masih belum ya. Lalu yang terakhir, tanggapan orang tua. Nah, tanggapan orang tua tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dilakukan peserta didik di rumah. Tanggapan ini berisi Tanggapan berisi dampak yang dirasakan orang tua terhadap
jurnal. Nah, terhadap jurnal ini. Jadi, isinya dapat menuliskan contoh ya. Yang pertama, memahami dengan adanya jurnal dapat memahami perkembangan anak-anak. Yang kedua, dapat meningkatkan komunikasi antara anak, guru, dan orang tua. Contoh yang ketiga, meningkatkan keterlibatan orang tua terhadap aktivitas anak-anak setiap harinya. Nah, ini contoh ya. Lalu dengan jurnal ini rupanya menjadikan inspirasi juga, menjadi sumber inspirasi. Nah, ya. Lalu tanggapan ini juga berisi tentang harapan orang tua atau harapan orang tua untuk anaknya dan terhadap jurnal ini. Contohnya program ini bisa diterapkan secara luas di seluruh pendidikan. Lalu terus melaksanakan program jurnal kegiatan anak Indonesia hebat secara teratur. Kemudian, misalkan harapan orang tua ingin guru melakukan evaluasi secara berkala. Nah, itu harapan orang tua ya, contoh. Lalu, tanggapan juga bisa berisi saran dan masukan. Contohnya, misalkan jalin terus komunikasi yang terbuka dengan anak. Lalu, misalkan tadi kan ada membaca menggunakan teknologi. Bisa sih sarannya gunakan teknologi untuk proses pembelajaran lebih baik. Nah, seperti ini ya. Tanggapan orang tua jadi berisi tanggapan berupa dampak yang dirasakan orang tua, harapan orang tua, dan saran dan masukan. Lalu orang tua menandatangani dan jangan lupa memberikan nama. Ini di lembar terakhir. Kira-kira seperti itu. Sampai jumpa. Semangat anak-anak untuk mengerjakan kegiatan yang ada pada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semangat, sampai jumpa.